Halo guys, perkenalkan nama saya Megawati, mahasiswi jurusan Administrasi Publik semester 2 Universitas Muhammadiyah Sidengan Rapa. Nah, di video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai klasifikasi data, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, serta populasi dan sampel. Klasifikasi data. Klasifikasi data terbagi menjadi 5. Yang pertama, sumber data. 2, waktu pengumpulan data. 3, cara pengumpulan data. 4, jenis data. Dan yang terakhir, 5, sifat data. Sumber data. Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal diambil dari dalam, maksudnya data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Nah, data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar, maksudnya data yang diambil dari luar. Cara memperoleh data. Cara memperoleh data terbagi menjadi 2. Yang pertama, data timer. 2, data sekunder. Data timer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pengguna data. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain di masa lalu, tapi masih tersedia untuk digunakan oleh orang lain atau boleh digunakan oleh orang lain. Waktu pengumpulan data. Data terbagi menjadi 2. Data cross-sectional. Data cross-sectional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian, misalnya seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada satu titik atau periode waktu. Data time series. Data time series adalah rangkaian data yang indeks atau terdaftar dalam urutan waktu. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif disebut penelitian rasionalistik fungsional positisme dan penelitian dengan pola pencarian kebenaran dari luar. Nah, penelitian kuantitatif disebut juga penelitian naturalistik, interpretatif, konstruktivis, naturalistik, etnografis, pendekatan fenomenologis, dan penelitian dengan pola pencarian dari dalam. Populasi dan sampel. Jamaluddin Ahmad berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diciptakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi terbatas, yaitu sumber data yang jelas batasnya. Ada beberapa macam populasi, yaitu populasi terbatas, yaitu sumber data yang jelas batasnya. Populasi tak terbatas, yaitu sumber data yang tidak dapat ditemukan. Populasi homogen, yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama.
populasi heterogen, yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang berbeda atau bervariasi. Nah, sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dari sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi. Teknik sampel dibagi menjadi dua, yaitu non-probability sampling dan probabilitas sampling. Non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, sedangkan probabilitas sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik non probability sampling itu tidak semua bisa menjadi sampel, sedangkan probabilitas sampling yaitu semua bisa menjadi sampel. Keuntungan menggunakan sampel. Yang pertama, memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibanding dengan menggunakan populasi. Kedua, penelitian lebih efisien dalam arti hemat waktu, uang, dan tenaga. Ketiga, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data, dengan artian jika subjeknya banyak, dikhawatirkan adanya bahasa bias dari orang yang mengumpulkan data. Nah, yang terakhir, penelitian lebih efektif.